Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, sholatan daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah SD Al-Islam 3 Gebang Surakarta, yang terhormat Bapak Ibu Guru dan karyawan SD Al-Islam 3 Gebang Surakarta, yang terhormat Bapak Ibu wali murid serta anak-anakku semua yang saya sayangi. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana telah memberikan kita limpahan karunia dan nikmat. Di antaranya yang diberikan nikmat kepada kita yaitu nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada uswatun hasanah kita, junjungan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita masih dipertemukan di bulan suci Ramadan tahun ini. Banyak yang beranggapan bahwa di bulan suci Ramadan tahun ini agak berbeda seperti tahun-tahun yang sebelumnya, dikarenakan di negara kita atau di negara-negara lainnya sekarang masih terkena wabah pandemi COVID-19, yang tentunya pada bulan suci Ramadan ini tidak menyurutkan kita dalam menggapai keberkahan di dalam bulan yang suci ini. Sabar adalah merupakan kemampuan untuk bertahan di dalam situasi-situasi yang sulit tanpa harus memperlihatkan keluh kesah yang berlebihan. Sabar juga bisa diartikan dengan kemampuan untuk mengendalikan diri dan keinginan. Sabar seringkali diungkapkan dengan bahasa yang sederhana. Ia pahit untuk dirasakan, akan tetapi
akan berbuah manis seperti manisnya madu. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran surat Az-Zumar ayat 10. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa di dalam diri seseorang ada dua kecenderungan. Kecenderungan kebaikan yang dia sebut sebagai ba'isuddin atau dorongan religius. Yang kedua adalah kecenderungan ba'isul hawa atau dorongan hawa nafsu. Kedua dorongan ini senantiasa terlibat dalam konflik dan peperangan yang tidak berkesudahan dalam kehidupan manusia. Maka adalah merupakan benteng pertahanan yang kokoh di dalam setiap medan dalam peperangan yang dimasuki oleh yang bersangkutan. Sabar dalam hal ini ada 3 macam. Yang pertama adalah as-sabru 'ala ta'ah. Sabar untuk melakukan amal taat dan kebaikan. Manusia hidup cenderung untuk memilih hidup secara bebas, tanpa aturan yang memikat dan tanpa ada kewajiban yang membebani, sehingga ketika seseorang mau melakukan sholat 5 waktu atau berpuasa 1 hari penuh, maka ia termasuk orang yang bisa mengendalikan dorongan-dorongan keburukannya dengan kesabarannya diarahkan kepada hal-hal yang baik. Atau ketika bulan suci Ramadan ini dia diisi hari-harinya dengan amal ibadah seperti deras Al-Quran atau dengan ngaji, maka orang tersebut adalah orang yang sabar untuk melakukan kebaikan. Yang kedua adalah as-sabru 'anil maksiyah, yaitu kesabaran untuk tidak melakukan keburukan. Kesabaran tidak melakukan maksiat dan dosa karena maksiat dan dosa biasanya dihiasi dengan bungkus kesenangan, bungkus keindahan, bungkus kenikmatan, sehingga siapa orang yang tidak tergoda, seseorang laki-laki misalnya, ketika melihat senyum dan gelingan nakal dari seorang wanita di tengah malam yang sepi. Kemudian siapa pejabatnya yang tidak tergoda ketika mengetahui bahwa korupsi adalah merupakan jalan pintas untuk menjadikan kaya raya. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang mampu mengendalikan dorongan-dorongan keburukannya untuk diarahkan ke hal-hal yang baik. Yang selanjutnya adalah as-sabru indal musibah,
sabar ketika menghadapi musibah dari cobaan. Sabar jenis ketiga ini adalah sabar yang berat dan sabar yang paling utama, karena tidak sembarangan orang dapat melakukan sabar yang ketiga ini kecuali para nabi dan as-siddiqun, yaitu orang-orang yang mencintai kebenaran. Sabar jenis ini yang ketiga tumbuh dari keyakinan dalam hati bahwa segala sesuatu yang menimpa seseorang, baik dan buruk, adalah berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesabarannya tidak membuat ia patah semangat, senantiasa mengembangkan rasa optimisme, husnuzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara hikmah diwajibkannya puasa selama 1 bulan penuh, yaitu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menguji kesabarannya kepada kita umat Nabi Muhammad. Diwajibkan puasa menahan dari makan, menahan dari minum, dan menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Padahal alhamdulillah segala sesuatu yang ada di depan mata kita, makanan bukan tidak ada, tapi ada, dan kita bisa makan. Minuman juga, dan kita juga bisa minum. Tetapi semuanya kita tahan, kita hindari. Karena apa? Karena kita melaksanakan, mengindahkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal nikmat rezeki ada di depan kita, tetapi karena kita sedang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, mengindahkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menahan dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berhasil lulus dan bisa bersabar dari apa yang sebetulnya bisa kita lakukan, akan tetapi karena itu merupakan larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, selama kita puasa, kita bersabar, maka buah dari kesabaran itu sangat luar biasa. Pahala dari orang-orang yang sabar itu sangatlah luar biasa di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang saya sampaikan sedikit ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya dan umumnya bagi seluruh pemirsa yang di rumah. Cukup sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kick.